Potensi daerah Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Secara umum, kecamatan ini berada pada ketinggian antara 450 sampai dengan 675 mdpl dan berhawa sejuk dengan curah hujan cukup tinggi. Suhu tertinggi di kecamatan ini yaitu 31,8 derajat Celcius dan suhu terendah ada pada suhu 23,89 derajat Celcius. Penggunaan lahan yang berada di wilayah ini meliputi pemukiman penduduk, persawahan, ladang, peternakan, perdagangan, jasa, kerajinan industri kecil dan menengah. Pada tahun 2021, kepadatan penduduk sebesar 44.496 jiwa yang terdiri dari 22.274 laki-laki dan 22.672 perempuan. Kecamatan Sidomukti mempunyai luas wilayah 11.459 km persegi, terdiri dari 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Mangunsari, Kelurahan Kalicacing, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Kecandran, dan merupakan unsur pelaksana teknis otonomi daerah di bidang pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan dan kelurahan. Kelurahan Mangunsari, daerah yang terdiri dari tanah persawahan, tanah pekarangan atau bangunan, dan tanah untuk keperluan fasilitas umum. Kelurahan ini termasuk daerah yang mempunyai banyak fasilitas pelayanan publik, antara lain di bidang kesehatan ada RSUD Salatiga, Rumah Sakit Hermina, dan Rumah Sakit Paru Aryo Wirawan. Stadion Kridanggo merupakan fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah untuk digunakan sebagai tempat atau event-event olahraga di Kota Salatiga yang bisa dimanfaatkan semua warga Salatiga untuk aktivitas berolahraga. Di bidang wisata ada Tapak Hapsari, adalah tempat wisata lokal berupa persawahan yang saat ini masih terus dikembangkan dan pemenuhan fasilitas penunjang lainnya agar tempat ini tidak hanya dikenal sebagai sawah atau kebun saja. Melainkan sebagai spot wisata yang mampu menarik minat pengunjung. Selain itu juga ada tempat wisata religi, yaitu Makam Mbah Jangkung. Beliau adalah salah satu tokoh yang menyebarkan agama Islam di Salatiga. Wisata lainnya berupa kuliner yang banyak terdapat di Kelurahan Mangunsari ini, di antaranya Gudeg Koyor Sukini, Gudeg Koyor Pak Min, Lotek Bumisi. Usaha kuliner yang sudah dimulai dan dirintis sejak tahun 1999 ini sangat laris. Bahkan di tempat ini para pembeli rela mengantri demi untuk merasakan kelezatan olahan kuliner dari Lotek Bumisi. Selain lotek, di tempat ini juga menyediakan kolak pisang dan beraneka macam gorengan. Bagi yang penasaran dan ingin mencoba olahan kuliner tradisional yang satu ini, warung Lotek Bumisi buka dari jam 11 pagi dan tutup pada jam 4 sore. Tumpang Koyor Mbah Sabar. Bagi pehobi kuliner tumpang koyor, nama Mbah Sabar tentunya sudah tidak asing lagi di telinga mereka. Buka dari jam 6 pagi, olahan kuliner yang satu ini selalu diserbu para pembeli, hingga tak jarang untuk yang datang lebih dari jam 10 pagi pasti akan kehabisan. Ampun tumbas bubur ayam teng pasar mriku. Akhirnya tertarik gara-gara nyedak.
Pak Sekretaris. Usaha tumpang koyor Mas Oo dirintis sejak sekitar 50 tahun lalu untuk meneruskan usaha dari orang tua yang memang sudah secara turun-temurun berjualan tumpang koyor. Olahan kuliner khas Salatiga yang satu ini pernah menjadi salah satu sajian yang dihidangkan untuk Presiden Jokowi ketika berkunjung di kota Salatiga. Maka banyak yang menyebut dengan tumpang presiden. Pemilihan koyor dengan kualitas yang baik menjadi kunci dari cita rasa masakan tumpang koyor Mas Oo. Sehingga bukan hanya hotel-hotel berbintang di kota Salatiga saja yang memesan olahan kuliner yang satu ini. Bahkan secara rutin tumpang koyor Mas Oo selalu mengirimkan pesanan tumpang koyornya ke salah satu rumah makan yang cukup terkenal di kota tua Jakarta. Di sektor industri terdapat beberapa perusahaan besar antara lain PT Kifit, PT Agrik Amarga Jaya, pada bidang pendidikan, di kelurahan ini terdapat beberapa sekolah baik formal maupun non-formal, termasuk juga ada SLB, sekolah luar biasa yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Di kelurahan ini pula kita bisa jumpai salah satu seniman, yaitu pelukis kaki Sabar Subadri. Adalah seorang seniman asal Salatiga yang sudah melahirkan banyak karya, dan hasil karyanya itu juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk oleh 44 negara di Eropa yang memproduksi karyanya dalam bentuk kartu pos, kartu nama, dan lain-lain. Kelurahan Kalicacing, bagian dari Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Pada semester 2 tahun 2021, jumlah KK yang ada di kelurahan ini adalah 2.153 dengan kepadatan penduduk sejumlah 6.204 jiwa. Luas wilayah kelurahan ini adalah 0,78 km persegi yang terdiri dari 7 RW dan 39 RT. Daerah ini merupakan suatu wilayah dalam perkotaan yang penduduknya heterogen, di mana penduduk kelurahan Kalicacing terdiri dari berbagai suku, ras, bangsa, dan agama dengan latar belakang dan mata pencaharian yang beragam. Mata pencaharian penduduk kelurahan Kalicacing antara lain, yaitu bergerak di bidang usaha perdagangan dan jasa, pegawai, polisi, dan TNI. Banyak wisata kuliner di daerah ini, diantaranya Pecel Madya. Usaha yang dirintis sejak tahun 1973 ini sudah berjalan 2 generasi dan termasuk kuliner legend di Salatiga. Buka dari jam 6 pagi sampai dengan jam 2 siang. Dengan sajian menu spesialnya pecel sayuran, telur dadar oncelang yang menjadi andalan, ada juga jeroan babat, iso, ampela ati, dan aneka macam gorengan. Selain itu ada Ronde Mak Pari yang sudah berjalan 3 generasi dari awal berdirinya pada tahun 1947. Karena sudah terkenal enaknya, tak heran kalau banyak pelanggan baik dari dalam kota Salatiga dan luar kota Salatiga. Ronde ini pun biasa digunakan untuk pesanan jika ada tamu pejabat negara datang ke Salatiga. Pernah juga dipesan untuk jamuan Wakil Presiden Yusuf Kala ketika datang berkunjung ke kota Salatiga.
Bagi pengunjung yang datang ke Salatiga pasti juga sudah tidak asing dengan tempat ini, yaitu Jalan Sukawati. Di tempat ini berderet pertokoan dengan berbagai jenis produk kuliner dan merupakan sentra oleh-oleh khas Salatiga. Jadi tak heran kalau tempat ini menjadi tujuan utama bagi wisatawan untuk mencari dan membeli berbagai jenis jajanan untuk dijadikan buah tangan. Masih di Jalan Sukawati, kita juga bisa melihat bangunan rumah ibadah yang termasuk cukup tua di kota Salatiga, yaitu Kelenteng Hoktek Bio, yang sampai saat ini masih digunakan sebagai tempat peribadatan sehari-hari oleh penganutnya. Tak jauh dari tempat ini, kita bisa menemukan beberapa bangunan bersejarah yang ada, dan termasuk dalam cagar budaya kota Salatiga, yaitu Gedung Papa. Bangunan peninggalan era Belanda ini masih digunakan sebagai kantor pemerintah kota Salatiga hingga sekarang. Juga ada Gedung Pakuwon yang masih kokoh berdiri dan terawat sampai saat ini. Menurut sejarahnya, di tempat ini merupakan tempat di mana terlahirnya Perjanjian Salatiga. Di depan Gedung Pakuwon terdapat sebuah lapangan yang dikenal dengan nama Alun-Alun Pancasila, merupakan fasilitas umum yang juga menjadi salah satu ikon landmark kota Salatiga. Tempat ini digunakan sebagian warga untuk beraktivitas olahraga di pagi hari, dan pada sore hingga malam hari tempat ini menjadi tempat yang favorit untuk sekedar jalan-jalan ataupun bersantai bersama sambil menikmati sajian kuliner yang ada di sekeliling alun-alun. Di tiap daerah tentunya tak lepas dari potensi di bidang seni. Pak Isworo, salah satu pelukis senior di Salatiga yang sampai saat ini masih terus berkarya. Beliau merupakan seniman lukis yang idealis dengan karyanya yang mengangkat Salatiga tempo dulu. Lain dari Pak Isworo yang menorehkan karyanya di atas kanvas, ada Mas Bowo yang melukis dengan teknik cat airbrush, tentunya di atas media yang berbeda. Banyak pemodif motor dan mobil yang menggunakan jasa dari Mas Bowo ini untuk mempercantik kendaraannya. Bahkan hasil karyanya juga sering diikutkan pada kontes-kontes modifikasi dan tak jarang selalu mendapatkan juara. Kelurahan Dukuh terletak di sebelah barat daya kota Salatiga. Wilayah administratif dari kelurahan ini bersinggungan dengan wilayah Kabupaten Semarang di bagian selatan. Dengan kontur tanah dan topografi yang berbukit juga berhawa sejuk, sebagian wilayah ini dimanfaatkan untuk areal permukiman masyarakat. Selanjutnya terdapat pula peruntukan lahan bagi area pendidikan.
perladangan atau pertegalan penduduk, terutama di wilayah bagian selatan. Adapun areal yang diperuntukkan bagi kegiatan perdagangan dan jasa terletak di wilayah tengah, utamanya di sepanjang jalan utama. Bisa kita ketahui banyak kegiatan perdagangan yang ada di wilayah ini, terutama usaha kuliner yang sudah berdiri sejak lama dan turun-temurun, seperti Soto Mbah Mar, yang berdiri sejak tahun 1986 dan saat ini sudah generasi kedua. Pengolahan soto ini pun masih mempertahankan cara lama, dimasak masih pakai tungku kayu atau pawon jadul. Banyak pelanggan menyebut dengan soto sangit karena beraroma khas kayu bakar. Harganya pun terbilang murah dan terjangkau. Per porsi besar hanya 7.000, kecil 5.000, gorengan rolade, mendoan, bakwan, tahu cuma 500-an. Ada juga tumpang koyor Mak Tas yang sudah sejak 24 tahun lalu berdiri. Awalnya jualan ketan, lupis, grontol dengan berkeliling dan berkembang menjadi usaha kuliner tumpang koyor. Warung ini buka mulai jam 6 hingga 8 pagi sudah habis terjual. Dimasak memakai tungku kayu bakar sehingga menambah cita rasa yang khas dari olahan masakan tersebut. Tak jarang juga menerima pesanan hotel, kantor dinas pemerintahan dan hajatan. Pada saat pandemi COVID-19 melanda, justru penjualannya tetap stabil bahkan meningkat. Selain Mak Tas, ada Mbah Rakinem dengan usaha yang sama yaitu tumpang koyor yang termasuk dalam 10 kuliner legend Salatiga. Tidak hanya itu, di wilayah juga terdapat banyak pengusaha kuliner dengan berbagai olahannya dan bisa dibilang daerah ini merupakan sentra kuliner. Karena selain tempatnya yang strategis, namun lalu lintasnya juga ramai, baik dari pejalan kaki maupun dengan kendaraan. Salah satunya ada Cowboy atau warung iga bakar Salatiga. Nama brand yang sudah tidak asing bagi penikmat kuliner iga bakar. Menyediakan menu spesial iga bakar yang diolah dengan resep rahasia sehingga menghasilkan cita rasa yang menggugah selera dan memanjakan lidah. Khusus menu iga bakar buka jam 12 siang dan close order jam 20.30, tutup jam 21. Pada pagi jam 6.30 ada menu sarapan pagi dan tersediakan pula untuk bersantai sambil ngopi. Warung ini buka tiap hari kecuali pada hari Selasa. Bukan hanya dari kuliner saja yang telah berdiri secara turun-temurun, namun adat budaya dan tradisi dari sesepuh terdahulunya nampaknya masih dipertahankan juga.
Tiap tahunnya di tempat ini diadakan acara nyadran atau bersih-bersih oleh warga sekitar. Selain nyadran, ada juga acara saparan di Kampung Wara yang diselenggarakan oleh warga sekitar dengan puncak acaranya hiburan rakyat berupa pementasan wayang kulit. Di Kampung Grogol ini pun tiap tahunnya juga mengadakan acara samparan dengan panggung hiburan yang dihadiri seluruh warga sekitar. Bahkan warga asing dari manapun juga ikut memeriahkannya. Dan pada puncak dari acara samparan ini, seluruh warga yang hadir saling berebut bumi yang berisi hasil bumi sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia mempunyai pesan dan pesan bagi kita semuanya. Dia ikut bangga karena dia juga di Indonesia ini belajar bahasa Indonesia dan belajar seni dan budaya. Tak lepas dari adat budaya dan tradisi, sektor seni juga merupakan potensi di kelurahan ini. Batik Bu Lili salah satunya, yang masih dikerjakan dengan cara tradisional ini telah banyak melahirkan karya. Selain itu, ternyata di tempat ini pula kita juga bisa belajar bagaimana cara membatik yang diarahkan oleh ownernya langsung. Selain batik, ada juga Mas Rian, Wood Art di Dukuh Sidomukti, mebel custom dengan teknik CNC yang terbuat dari palet atau jati Belanda yang sudah berdiri dari tahun 2018. Produknya berupa nomor meja, tatakan gelas, nomor rumah, kotak tisu, dan lain-lain. Juga menerima pemesanan mesin CNC untuk produksi kerajinan tangan non-metal. Hasil karyanya tidak hanya dijual secara konvensional, namun juga secara online baik keluar kota maupun ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Ada yang menarik dari daerah ini. Ketika melintas pasti banyak kita temui warga asing atau bule yang beraktivitas di seputaran daerah ini. Itu karena di sini terdapat SI atau Sekolah Internasional yang siswanya dari berbagai negara luar Indonesia. Tak jauh dari sekolah internasional, terdapat sebuah masjid yang bentuk bangunannya unik dan berbeda dari bangunan masjid pada umumnya, yaitu menyerupai sebuah kelenteng. Masjid ini sebagai wujud akulturasi budaya di daerah ini yang melambangkan toleransi. Oleh kebanyakan orang, tempat ini disebut Masjid Kelenteng. Kedepan Kelurahan Dukuh akan mengembangkan potensi di sektor wisata dengan membangun objek wisata Gumuk Cinta. Tempat ini letaknya sangat strategis karena berada di jalur utama Jalan Lingkar Selatan. Banyak yang ditawarkan dari tempat ini nantinya. Mulai dari pemandangan alam yang sangat memanjakan mata dan tentunya didukung dengan fasilitas yang aman juga nyaman untuk pengunjung. Kelurahan Kecandran. Kelurahan yang dibentuk pada tahun 1992 ini sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Selanjutnya pada tahun 1993 dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 2 Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Semarang, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan desa menjadi kelurahan. Pada tanggal 1 Agustus 1993, Desa Kecandran ditetapkan masuk wilayah Kotamadya Salatiga. Kelurahan ini mempunyai 6 RW dan 26 RT dengan luas wilayah keseluruhan 600,6 hektar. Topografi Kelurahan Kecandran ini dari dataran rendah dan tinggi, meliputi daerah persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, kerajinan dan industri kecil maupun industri sedang, jasa dan perdagangan. Kecandran sudah terkenal dengan sentra budidaya buah salak lokalnya yang mempunyai rasa khas manis dengan buahnya yang tebal, bahkan lebih besar dari salak pondok. Warna kulit kuning dan dipercaya bisa untuk pengobatan diabetes. Hal ini juga menginspirasi Ibu Hanik Mariati untuk mengembangkan usaha dengan membuat produk turunan olahan berbahan buah salak menjadi minuman siap seduh dan sirup yang mempunyai nilai ekonomis. Di sini terdapat juga budidaya tanaman hias yaitu Kecandran Grounding Bonsai.
Sejak 2 bulan yang lalu, berawal dari kegiatan pameran bonsai di Sidomukti, komunitas bonsai lokal Salatiga yaitu Kompas atau komunitas pecinta bonsai Salatiga dan sekitar. Di bawah naungan PPBI atau Persatuan Pecinta Bonsai Indonesia, hobi yang menjadi bisnis baru ini dikembangkan dengan harapan kedepannya daerah ini bisa menjadi sentra bonsai di area Salatiga dan sekitarnya. Ada 120 orang dengan berbagai ide yang akan tertuang di tempat ini untuk menjadi sebuah karya bonsai yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Ada beberapa tempat yang bisa kita kunjungi di daerah Kelurahan Kecandran ini untuk sekedar refreshing ataupun jalan-jalan sambil menikmati pemandangan alam. Di antaranya yang bisa kita dapati yaitu Taman Sidomukti, fasilitas umum yang dilengkapi dengan area bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan tempat untuk beristirahat bagi pengunjung. Selain itu juga ada taman dengan fasilitas yang sama yaitu Taman Kecandran yang terletak di perempatan JLS. Tak jauh dari Taman Kecandran terdapat sebuah wisata alam persawahan jalan usaha tani yang terintegrasi dengan Nian Sista atau pertanian berbasis wisata. Di tempat ini ke depan akan digunakan sebagai sarana edukasi dalam bidang pertanian. Kecamatan Sidomukti terus maju dan membangun dalam keberagaman untuk terciptanya masyarakat yang sejahtera dan harmonis.